Hi guys, welcome to my channel. Hi guys, welcome to my channel. Today, I'm gonna explain about homeschooling. Is homeschooling good for children? In this video, we will discuss about two theories now. Please listen why, okay? Homeschooling is method of teaching and learning that is done at home. This method is considered to have advantages over formal school. However, on the other hand, homeschooling also has its drawbacks. Therefore, consider again before you choose this method. Di Indonesia, homeschooling telah menjadi salah satu sistem pendidikan hukum. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2004. The regulation states that homeschooling is a conscious and planned educational service process carried out by parents or family at home. Some advantages of homeschooling for children education. The most important advantages of learning method with homeschooling system is that children get the full attention of the teacher. Ketika anak mampu mengikuti pelajaran, ia harus terus melanjutkan belajar ke tahap selanjutnya. Namun, jika ada materi yang kurang dimengerti, ia tetap bisa meminta pendidik untuk mengulang materi hingga akhirnya dia paham. Kelebihan homeschooling dibanding pendidikan formal yang paling disukai adalah fleksibel secara biaya, waktu, dan belajar. Does a homeschooling child have a diploma? Of course. Artinya, anak homeschooling juga memiliki ijazah SMA atau sederajat yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Apabila homeschooling ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik swasta maupun negeri, mereka bisa mendapatkan ijazah melalui ujian kesetaraan. Is the diploma also recognized by the government? Of course. Dari pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan homeschooling diakui pemerintah dan bersifat legal di Indonesia. Anak yang menganut sistem pendidikan homeschooling juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian dan memperoleh ijazah dari Depdiknas, layaknya siswa dari sekolah formal. Well, this time we will discuss a series of other benefits. Flexible study time. Salah satu keunggulan homeschooling adalah fleksibilitas waktu belajar. Orang tua, anak, pengajar dapat saling merundingkan kapan waktu yang tepat untuk memulai belajar dan menentukan lama waktu belajar. Children are more able to develop their talents. Orang tua dan anak bisa bersama-sama menentukan sendiri topik, jadwal, durasi, hingga cara belajar yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar anak. Setiap anak memiliki bakat dan minat serta kemampuan mengolah informasi yang berbeda. Dengan homeschooling, metode belajar bisa lebih optimal untuk mengembangkan bakat anak sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Kids can get a knowledge. Rutinitas sekolah formal mengharuskan anak untuk datang lebih pagi dan terkadang pulang pada sore hari. Hal ini membuat waktu istirahat anak menjadi berkurang. With the homeschooling method, children can get longer rest time, so they can follow the lesson given optimally. Parents can supervise the church association. Homeschooling juga membuat orang tua harus mengawasi lingkungan pergaulan anak. Dengan demikian, anak dapat terhindar dari pergaulan bebas dan risiko mengalami pembulian atau dibully. Children have the opportunity to study outside at home. Berbeda dengan pendidikan formal yang mengharuskan muridnya belajar di sekolah, homeschooling memberikan peluang pada anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan belajar di museum, perpustakaan, hingga alam terbuka. For use the disadvantages of homeschooling. Of the various advantages that have been conveyed above, you also need to know the disadvantages of homeschooling programs, namely lack of interaction and consolation, because karena anak di rumah saja
maka salah satu kekurangan homeschooling membuat anak menjadi kurang bersosialisasi dengan orang lain. Padahal interaksi dan kebiasaan bersosialisasi sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Limited learning facilities. Anak-anak homeschooling biasanya tidak mendapatkan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar layaknya sekolah formal. Contohnya peralatan olahraga, laboratorium dengan segalanya, alat peraganya, atau perpustakaan. Hal ini membuat orang tua perlu menyiapkan dana lebih untuk menikmati fasilitas tersebut. It takes extra effort from parents. Karena terlibat langsung dalam pengajaran anak, diperlukan usaha ekstra dari orang tua, mulai dari menyiapkan bahan ajaran, memahami materi, hingga menyusun metode belajar yang menyenangkan bagi anak. Jika menggunakan bantuan tutor pun, orang tua tidak bisa lepas tangan, karena keberhasilan homeschooling menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri jika orang tua bekerja atau memiliki anak yang kecil. Kesimpulannya, there are some practical considerations that you need to pay attention to as a homeschooler, namely rethinking the reason you choose a homeschool, the way to say it, who will make a decision, how your child feels, and also think about the amount of the time that the plan will be spent with your children. This won't work unless you really enjoy being around your child most of your day. Make your choice wisely, taking into account the need of the child. Hopefully, this discourse can be a reference and consideration for all us as the best education and parents of Indonesia.